Ballroom Hotel Mulia begitu gemerlap, tetapi Bima Wijoyo hanya tertuju pada satu orang. Kirana Larasati bergerak di lantai dansa seolah-olah alam semesta adalah miliknya. Sama sekali tidak sadar bahwa pria paling berkuasa di Nusantara Digital tidak bisa mengalihkan pandangan darinya sedetik pun. Tawanya terlalu keras, tariannya terlalu tanpa beban, dan dia terlalu sempurna untuk suasana korporat yang menyesakkan ini. Bima menggenggam gelas whiskinya lebih erat dari yang seharusnya. Di usianya yang ke-38, sebagai CEO salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini, ia telah melihat segalanya. Wanita-wanita elegan yang tahu persis cara membuat terkesan, eksekutif wanita yang berbicara dalam bahasa bisnisnya, sosialita yang memahami aturan main. Tapi Kirana berbeda. Ia mengenakan gaun biru dongker sederhana yang harganya mungkin lebih murah daripada yang Bima habiskan untuk sekali belanja. Namun ia berhasil menerangi seluruh ruangan. "Kau kelihatan seperti penguntit," kata Gilang Pratama, muncul di sampingnya dengan 2 piring berisi kue sus dan risoles. Desainer grafis senior itu tersenyum licik. "Serius Bima, kalau kau genggam gelas itu lebih erat lagi, bisa pecah." "Aku tidak sedang menguntit," Bima memulai. Tetapi Gilang mengangkat sebelah alisnya. "Oke, mungkin aku sedang memperhatikan. Memperhatikan? Ini lebih dari itu. Kau praktis sedang melakukan studi ilmiah tentang Kirana." Gilang menggigit risoles salmon. Dan bisa kukatakan, dia sama sekali tidak sadar. Dia benar-benar ada di dunianya sendiri, menari seolah tidak ada yang melihat. Tapi Bima melihat dan ia tidak bisa berhenti. Kirana berputar sekali lagi. Rambut coklatnya yang panjang tergerai di sekitar wajahnya, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu di seberang ruangan. Ia berhenti menari hanya sedetik, senyum kecil tersungking di bibirnya sebelum sedikit tersipu dan kembali menari bersama rekan-rekannya dari tim marketing. "Kau akan berdiri di situ sepanjang malam atau melakukan sesuatu?" Gilang bertanya, menikmati kue susnya. Karena sejujurnya, ini mulai terlihat menyedihkan. Bima tidak langsung menjawab. Pikirannya berpacu, menghitung probabilitas seperti yang selalu ia lakukan dalam bisnis. Kirana telah bekerja di perusahaan selama 2 tahun, tetapi mereka belum pernah berinteraksi secara langsung. Dia adalah seorang analis junior, sementara Bima adalah CEO. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Bima penasaran sejak hari pertama ia melihatnya di lift, selalu dengan sebuah buku di tangan dan senyum tulus untuk semua orang. "Ini rumit," gumam Bima akhirnya. "Rumit kenapa? Karena dia bukan dari lingkaran sosialmu? Karena dia tidak memakai pakaian desainer?" Gilang berhenti sejenak secara dramatis. "Atau karena dia nyata?" Ucapan Gilang tepat sasaran. Bima terbiasa dengan hubungan strategis, wanita yang tahu persis apa yang ia wakili secara finansial. Pacar terakhirnya, Bella Sutanto, adalah perwujudan dari itu. Anggun, ambisius, sempurna di atas kertas, tetapi juga sedingin es dan penuh perhitungan seperti lembar Excel. Kirana, di sisi lain, seperti seberkas sinar matahari di hari yang mendung, otentik, spontan, tulus, dan benar-benar di luar jangkauannya. Bukan karena uang atau status, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Dia tampak bahagia, menjadi dirinya sendiri. Haruskah aku mendekatinya? Bima bertanya lebih pada dirinya sendiri daripada pada Gilang. "Bung, kau CEO perusahaan triliunan rupiah, membuat keputusan yang memengaruhi ribuan orang setiap hari, dan kau bertanya apakah harus bicara dengan seorang rekan kerja?" Gilang tertawa. "Ya, tentu saja harus. Tapi bukan sebagai CEO. Bicaralah sebagai Bima, pria yang kukenal di kampus, yang dulu suka berselancar sampai lupa dunia." Bima tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Gilang benar, dia terlalu merumitkan segalanya, seperti biasa. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesosok yang familiar muncul di pintu masuk ballroom. Bella Sutanto, mengenakan gaun hitam elegan yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan Kirana, ia berjalan ke arah mereka dengan senyum yang sangat Bima kenal. Senyum yang berarti masalah. "Bima, sayang," Bella mendekat mencium pipinya dengan keakraban yang diperhitungkan. "Senang bertemu denganmu. Kau terlihat berbeda malam ini." Gilang berdeham. "Kurasa aku akan mengambil lebih banyak camilan. Atau minuman. Atau pintu darurat." Bima nyaris tidak menyadari kepergian strategis temannya. Matanya secara otomatis kembali ke Kirana, yang kini sedang berbicara dengan penuh semangat dengan Rina Sari, sahabat dan teman satu apartemennya. Keduanya tampak sedang merencanakan sesuatu, berbisik dan tertawa seperti remaja. "Dia menarik," kata Bella, mengikuti arah pandang Bima. Suaranya memiliki nada kasual yang diperhitungkan, yang sangat Bima kenal. "Gadis dari marketing itu. Kirana, kan?" "Ya," jawab Bima, mencoba menjaga suaranya tetap netral.
Kudengar dia sangat berdedikasi. Sederhana, tapi berdedikasi. Bella tersenyum, tapi ada sesuatu yang tajam dalam senyum itu. Pasti menyegarkan setelah bergaul dengan orang-orang selevel kita. Bima berbalik menghadapnya. Selevel kita? Kau tahu maksudku. Orang-orang yang mengerti cara kerja dunia ini, yang tahu cara menavigasi kompleksitas bisnis, masyarakat. Bella berhenti sejenak, menyentuh lengannya dengan ringan. Ada hubungan. Itu khas Bella, mengubah percakapan santai menjadi permainan catur. Tapi Bima sedang tidak ingin bermain. Tidak malam ini, Bella. Kita putus 6 bulan lalu karena alasan yang bagus. Kita putus karena kau bilang butuh ruang untuk berpikir. Nah, sudahkah kau berpikir? Dia mendekat, suaranya merendah. Kita serasi bersama, Bima. Kita saling memahami. Bima baru saja akan menjawab ketika ia mendengar tawa yang familiar. Kirana sedikit tersandung, tetapi alih-alih malu, ia menertawakan dirinya sendiri dengan cara yang begitu tulus hingga Bima merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Permisi, katanya pada Bella tanpa menunggu jawaban. Sebelum ia sempat berubah pikiran, Bima melintasi ballroom. Setiap langkah seolah memperkuat suara musik, kilau lampu, dan kesadaran bahwa ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kirana membelakanginya, masih tertawa bersama Rina ketika ia mendekat. Maaf mengganggu, katanya. Suaranya terdengar lebih gugup dari yang ia inginkan. Tapi aku ingin bertanya, apakah kalian bersenang-senang? Kirana berbalik dan Bima melihat momen ketika gadis itu mengenalinya. Matanya sedikit melebar dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Pak Bima, serunya dan Bima memperhatikan pipinya kembali merona. Oh iya, kami sangat bersenang-senang. Pestanya luar biasa. Bima, koreksinya dengan lembut. Panggil saja Bima. Rina menyikut Kirana dengan halus dan menggumamkan sesuatu tentang mengambil minuman, lalu menghilang dengan senyum penuh konspirasi. Kau menari dengan sangat baik, kata Bima, langsung merasa seperti remaja yang canggung. Kirana tertawa, tawa yang terdengar seperti musik. Terima kasih, tapi sepertinya Anda terlalu baik. Saya lebih banyak bergerak acak daripada benar-benar menari. Terkadang gerakan terbaik adalah yang acak, jawab Bima, terkejut dengan spontanitasnya sendiri. Mereka terdiam sejenak. Kebisingan pesta menciptakan gelembung keintiman yang aneh di sekitar mereka. Bima bisa mencium aroma parfum. Kirana yang lembut, sesuatu yang segar dan alami, kontras dengan parfum mahal dan berat yang biasa ia cium. Bolehkah saya bertanya? Kata Kirana tiba-tiba, seolah mengumpulkan keberanian. Kenapa Anda ada di sini? Maksud saya tahu ini perusahaan Anda, tapi Anda tidak biasanya datang ke pesta seperti ini, kan? Bima terkejut dengan keterus-terangannya. Sebagian besar orang di perusahaan memperlakukannya dengan rasa hormat yang hampir religius, tetapi Kirana tampak benar-benar ingin tahu. Kau benar. Aku biasanya menghindari acara seperti ini. Ia berhenti sejenak, memutuskan untuk jujur. Tapi hari ini, aku merasa harus datang. Kenapa? Bima ragu-ragu. Bagaimana menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan berminggu-minggu memikirkannya, bahwa ia sering melihatnya di koridor dan selalu ingin memulai percakapan tetapi tidak pernah menemukan keberanian. Karena terkadang kita perlu keluar dari zona nyaman. Kirana tersenyum, dan Bima merasa seolah-olah baru saja memenangkan penghargaan. Zona nyaman itu hal yang menarik, katanya, tampak berpikir. Zona nyaman saya pasti sangat berbeda dari zona nyaman Anda. Mungkin, Bima setuju. Ceritakan tentang zonamu. Dan begitulah mereka mulai berbicara. Benar-benar berbicara. Bukan jenis dialog dangkal yang biasa Bima lakukan di acara sosial. Kirana berbicara tentang buku-buku favoritnya, tentang pom-pom, kelinci peliharaannya yang memiliki kepribadian seperti kucing, tentang tanaman yang ia rawat di apartemen yang ia tinggali bersama Rina. Bima mendapati dirinya berbicara tentang berselancar di Bali, tentang betapa ia merindukan kesederhanaan berada di laut, tentang bagaimana ia terkadang merasa terperangkap dalam kehidupan yang ia bangun sendiri. Anda berselancar? Tanya Kirana, matanya berbinar karena tertarik. Serius? Saya tidak pernah membayangkannya. Kenapa tidak? Tidak tahu. Anda selalu terlihat begitu terkendali, formal. Berselancar terdengar begitu bebas. Itulah tepatnya mengapa aku menyukainya, Bima mengakui. Di laut, semua yang kulakukan di sini tidak ada artinya. Hanya ada aku, papan selancar, dan ombak. Kirana mengamatinya sejenak, seolah-olah sedang melihat versi baru dari dirinya. Kalau begitu, Anda harus lebih sering berselancar. Seharusnya begitu, ia setuju, menatap langsung ke matanya. Momen itu terganggu oleh suara Bella di belakang mereka. Bima, sayang, maaf mengganggu, tapi Bapak Hartono ada di sini
dan ingin berbicara denganmu. Bapak Hartono adalah seorang investor penting dan Bima tahu ia tidak bisa mengabaikannya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia ragu-ragu. Tentu, katanya akhirnya, berbalik ke Kirana. Senang berbicara denganmu, Kirana. Sama-sama, jawabnya. Tetapi Bima melihat bayangan kekecewaan melintas di matanya. Saat ia berjalan pergi bersama Bella, Bima mendengar musik berganti menjadi sesuatu yang lebih lambat dan romantis. Ia menoleh untuk terakhir kalinya dan melihat Kirana kembali ke Rina, yang memeluknya seolah tahu persis apa yang baru saja terjadi. Menarik, komentar Bella saat mereka berjalan. Dia kelihatannya manis. Bima tidak menjawab, tetapi pikirannya sudah merencanakan percakapan berikutnya dengan Kirana Larasati. Di seberang ruangan, Kirana memperhatikan Bima menjauh, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan bergerak di dadanya. Selama beberapa menit, ia benar-benar lupa di mana ia berada dan dengan siapa ia berbicara. Itu hanyalah percakapan antara dua orang yang merasa terhubung. Tapi sekarang, kenyataan kembali seperti gelombang dingin. Dia adalah Bima Wijoyo, CEO triliunan rupiah, dan dia adalah Kirana Larasati, analis junior yang tinggal di apartemen sewaan dan naik MRT. Tapi selama beberapa menit yang ajaib, mereka hanyalah Bima dan Kirana, dan itu jauh lebih mendebarkan daripada tarian manapun. Hari Senin datang seperti siraman air dingin. Kirana sedang mengantre di kafe perusahaan, mencoba untuk tidak memikirkan percakapannya dengan Bima di pesta, ketika ia mendengar dua rekan dari Departemen Keuangan berbisik di belakangnya. "Kau lihat cara dia menatap gadis itu di pesta," kata salah satunya. Pak Bima Wijoyo menatap seorang gadis marketing seolah-olah dia menarik. Jujur saja, itu pasti karena kasihan. Atau dia hanya bersikap sopan, timpal yang lain dengan nada yang memperjelas apa yang ia pikirkan tentang kemungkinan itu. Kirana merasakan perutnya mulas. Ia menghabiskan akhir pekan mengulang setiap kata dari percakapan mereka, setiap tatapan, setiap momen di mana ia merasakan hubungan yang nyata. Tapi mungkin rekan-rekannya benar. Mungkin dia hanya membayangkan semuanya. Kopi double shot seperti biasa? Tanya Mas Agus, barista yang sudah hafal kebiasaan Kirana. Triple hari ini, jawabnya memaksakan senyum. Senin yang berat. Sambil menunggu kopinya, Kirana memeriksa pesan. Ibunya, Ibu Lestari, mengirimkan salah satu pesan motivasi paginya. "Nak, ingatlah kamu mampu melakukan apa saja. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahayamu. Ibu sayang kamu." Ibu Lestari selalu tahu persis apa yang harus dikatakan. Kirana tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak bangun dan mengetik balasan. "Terima kasih, Bu. Aku butuh energi ini hari ini. Kirana." Suara Gilang membuatnya berbalik. Desainer grafis itu mendekat dengan senyum yang ia kenal baik. Senyum orang yang punya gosip untuk diceritakan. "Hai Gilang, bagaimana sisa pestanya?" "Aku dan Rina pulang lebih awal." "Oh, pestanya menarik, sangat menarik." Gilang mengambil kopi pesanannya. "Terutama setelah kau berbicara dengan CEO kita tercinta." Kirana hampir menumpahkan kopinya. "Bagaimana kau tahu?" "Karena aku punya mata, Kirana. Dan karena pria itu benar-benar berubah setelah berbicara denganmu." Sisa malam itu, dia terus menatap pintu seolah berharap kau akan kembali. "Gilang, tolonglah." Dia mungkin hanya bersikap sopan. "Aku hanya seorang karyawan junior." "Kirana Larasati," kata Gilang, suaranya menjadi serius. "Kau harus berhenti merendahkan dirimu sendiri. Kau cerdas, berbakat, lucu, dan tulus. Pria manapun dengan setengah neuron berfungsi akan menyadarinya." Sebelum Kirana bisa menjawab, pintu lift terbuka dan Bima Wijoyo keluar, didampingi oleh 3 eksekutif berjas rapi. Dia dalam mode CEO penuh, serius, fokus, berkuasa. Sama sekali tidak seperti pria yang berbicara tentang selancar dan kebebasan di pesta. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Bima tanpa ragu, seolah akan menyapanya. Tetapi salah satu eksekutif mengatakan sesuatu yang mendesak, dan momen itu pun berlalu. Kirana merasakan jantungnya berdebar kencang dan jatuh pada saat yang bersamaan. "Lihat," bisik Gilang. "Dia melihatmu dan, untuk sesaat, dia benar-benar lupa sedang dalam rapat penting." "Kau hanya berkhayal," jawab Kirana, tapi suaranya terdengar kurang meyakinkan dari yang ia inginkan. Hari itu berlalu dalam kabut spreadsheet dan presentasi. Kirana mencoba fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya terus kembali ke percakapan di pesta. Setiap kali seseorang dari marketing berbicara tentang CEO, ia merasakan perutnya melilit. Sekitar jam 3 sore, Rina muncul di mejanya dengan ekspresi khawatir. "Kirana, kita perlu bicara."
Mereka pergi ke ruang rapat kecil yang biasa mereka gunakan untuk privasi. Ada apa? Tanya Kirana, memperhatikan ketegangan dalam suara sahabatnya. Aku mendengar beberapa hal hari ini tentang kau dan Pak Bima. Perut Kirana terasa anjlok. Hal-hal seperti apa? Bukan hal yang buruk, tapi orang-orang membicarakan kalian yang mengobrol di pesta. Dan kau tahu bagaimana di sini? Orang suka mengarang cerita. Kirana memejamkan matanya. Dia tahu persis bagaimana di sini. Nusantara Digital adalah perusahaan modern dalam banyak hal, tetapi masih memiliki dosis gosip korporat dan politik kantor. Cerita seperti apa? Beberapa orang berpikir itu hanya kebetulan. Yang lain, Rina ragu-ragu. Yang lain berpikir kau mencoba menarik perhatiannya untuk mendapatkan promosi. Kirana merasa seperti dipukul di perut. Serius? Aku tahu itu konyol, Kirana. Siapapun yang mengenalmu tahu kau tidak akan pernah melakukan itu. Tapi ada beberapa orang, terutama dari tim sales, yang berpikiran jahat. Bagus, gumam Kirana, menutupi wajahnya dengan tangan. Bagus sekali. Hei, Rina menyentuh lengannya dengan lembut. Ini akan berlalu. Hanya gosip kantor. Dalam seminggu, tidak ada yang akan mengingatnya lagi. Tetapi Kirana tidak yakin tentang itu. Ia telah bekerja keras untuk dihormati karena pekerjaannya, bukan karena siapa yang ia kenal atau dengan siapa ia berbicara. Gagasan bahwa orang bisa mempertanyakan integritas profesionalnya membuatnya mual. Mungkin aku harus menghindari kontak apapun dengannya, kata Kirana akhirnya. Kirana, jangan. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian hanya mengobrol di pesta perusahaan? Itu normal. Ya, tapi aku tidak normal, ingat? Aku gadis yang tinggal di apartemen sewaan, naik MRT, dan memakai baju dari matahari. Dia adalah miliarder. Orang akan selalu berpikir aku punya niat tersembunyi. Rina menghela napas. Kau membiarkan rasa takut dan pendapat orang lain mengendalikan hidupmu. Sebelum Kirana bisa menjawab, seseorang mengetuk pintu ruangan. Itu Mbak Dewi dari resepsionis dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kirana, ada kiriman untukmu. Kiriman? Mbak Dewi menyerahkan sebuah amplop elegan dengan nama Kirana tertulis tangan dalam tulisan yang tegas dan maskulin. Siapa yang mengirim? Tanya Kirana, jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak tahu. Ditinggalkan begitu saja di resepsionis tanpa identitas. Kirana membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah kartu sederhana dengan sebuah pesan. Kirana, aku ingin melanjutkan percakapan kita tentang selancar dan zona nyaman. Bagaimana kalau minum kopi? Bima. Di bawahnya ada nomor telepon pribadi. Rina membaca dari balik bahu Kirana dan mendesah pelan. Wow. Wow apa? Tanya Kirana, panik. Ini ide yang buruk, kan? Bayangkan jika ada yang tahu. Bayangkan apa yang akan mereka katakan. Kirana tarik napas. Rina memegang bahu temannya. Pertama, dia tidak memintamu naik ke penthouse-nya. Dia mengajak minum kopi. Kedua, kau senang mengobrol dengannya di pesta, kan? Aku senang, tapi tidak ada tapi. Kau senang. Dia tampaknya juga senang. Kalian berdua adalah orang dewasa lajang. Tidak ada yang salah dengan itu. Kirana melihat kartu itu lagi. Tulisan tangannya bagus, tegas, tapi tidak sombong. Ia bisa membayangkan Bima menulisnya, mungkin ragu-ragu seperti yang ia rasakan sekarang. Bagaimana jika dia hanya bersikap sopan? Bagaimana jika ini hanya karena kasihan? Kirana Larasati, kata Rina dengan tegas. Kau adalah wanita yang luar biasa, cantik, cerdas, lucu, dan tulus. Jika Bima Wijoyo ingin minum kopi denganmu, itu karena dia melihat semua itu. Berhentilah menyabotase dirimu sendiri. Kirana menyimpan kartu itu di tasnya, jantungnya berdebar seperti jenderang. Ia tahu Rina benar secara teori, tetapi praktiknya lebih rumit, terutama sekarang ia tahu orang-orang sudah mulai membicarakannya. Sisa sore itu berlalu dalam kabut. Kirana mencoba bekerja, tetapi pikirannya terus kembali ke kartu di tasnya. Setiap kali seseorang melewati mejanya, ia bertanya-tanya apakah mereka tahu tentang undangan itu. Sekitar jam 6 sore, ketika sebagian besar orang sudah pulang, Kirana akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengambil teleponnya. Ia mengetik nomor itu 3 kali sebelum benar-benar menekan tombol panggil. Halo. Suara Bima terdengar berbeda di telepon, terasa lebih akrab. Halo, ini Kirana. Kirana Larasati dari marketing. Kirana, ia bisa mendengar senyum dalam suaranya. Senang kau menelepon? Aku mulai berpikir aku terlalu blak-blakan. Tidak sama sekali. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk memprosesnya. Aku mengerti. Jadi bagaimana dengan kopi itu? Aku tahu tempat yang sangat tenang, jauh dari tatapan penasaran orang kantor. Kirana ragu. Dia tahu.
Dia tahu orang-orang akan membicarakannya. Bima, saya harus jujur padamu. Orang-orang sudah berkomentar tentang kita yang mengobrol di pesta. Jika ada yang melihat kita bersama, Kirana, Bima memotong dengan lembut. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku tidak akan berhenti melakukan sesuatu yang aku inginkan hanya karena gosip. Bagaimana denganmu? Pertanyaan itu mengejutkan Kirana. Itu adalah pertanyaan sederhana tetapi syarat makna. Dia bisa memilih untuk hidup dalam ketakutan akan apa yang dipikirkan orang lain, atau dia bisa memilih untuk berani. Di mana? Tanyanya akhirnya. Kau tahu kopi? Senja di daerah Kemang? Kirana tahu tempat itu. Tempat kecil yang nyaman lebih sering dikunjungi oleh seniman dan penulis daripada eksekutif. Saya tahu. Bagaimana kalau besok setelah jam kerja? Sekitar jam 7. Baiklah, jawab Kirana terkejut dengan keberaniannya sendiri. Bagus, Kirana. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih sudah mengajak. Setelah menutup telepon, Kirana berdiri diam selama beberapa menit mencoba memproses apa yang baru saja ia lakukan. Ia baru saja membuat janji dengan CEO perusahaannya. Tidak, itu bukan kencan. Itu hanya kopi, percakapan, kelanjutan dari apa yang dimulai di pesta. Dia pulang naik MRT dalam keadaan gugup dan gembira yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketika tiba di apartemen, Rina sedang di dapur menyiapkan makan malam, dan Pom-Pom si kelinci sedang duduk di sofa seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Jadi? Tanya Rina begitu melihat ekspresi Kirana. Aku membuat janji kopi dengannya. Rina menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Serius? Serius. Besok setelah jam kerja, Kirana. Rina berteriak, berlari untuk memeluk sahabatnya. Aku sangat bangga padamu. Pom-Pom melompat dari sofa, tampaknya terkejut oleh teriakan itu, dan berlari bersembunyi di bawah meja dapur. Maaf Pom-Pom, Kirana tertawa menggendong kelinci itu. Tante Rina sedikit terlalu bersemangat. Sedikit? Rina memutar matanya. Kirana, kau baru saja setuju untuk keluar dengan pria paling didambakan di Jakarta. Ini bukan kencan. Kirana mengoreksi dengan cepat. Tuihiu kacaski. Hanya kopi. Tentu, hanya kopi. Rina setuju dengan senyum licik. Dan Pom-Pom hanya seekor kelinci. Kirana memandang Pom-Pom yang menatapnya dengan mata besar dan ekspresif, seolah tahu persis apa yang mereka bicarakan. Apa yang sedang kulakukan, Rina? Tanya Kirana, duduk di sofa dengan Pom-Pom masih di pangkuannya. Kau sedang hidup, jawab Rina duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kau benar-benar hidup. Kirana merasakan itu, tetapi di dalam hatinya ia masih ketakutan. Bukan karena kopi itu sendiri, tetapi karena apa artinya, apa yang bisa berubah, dan terutama apa yang bisa salah. Dia mengambil teleponnya dan mengirim pesan kepada ibunya. Bu, besok aku akan membutuhkan semua energi positif yang bisa ibu kirimkan. Jawabannya datang hampir seketika. Selalu putriku, kamu lebih kuat dan istimewa dari yang kamu bayangkan. Percayalah pada dirimu sendiri. Kirana tersenyum mengelus Pom-Pom. Mungkin ibunya benar. Mungkin sudah waktunya untuk percaya pada dirinya sendiri. Tapi saat ia bersiap untuk tidur, Kirana tidak bisa berhenti memikirkan apa yang mungkin dibawa oleh acara minum kopi keesokan harinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak tahu apakah ia lebih gugup atau lebih bersemangat. Satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya akan segera berubah. Menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kirana berganti pakaian 4 kali sebelum meninggalkan rumah. Pertama, ia memilih gaun yang menurutnya terlalu formal, lalu ia memilih jeans dan blus tetapi terlihat terlalu santai. Akhirnya, ia memutuskan untuk memakai rok midi biru dongker dan blus putih sederhana. Elegan tanpa terkesan berlebihan. Kau cantik, kata Rina muncul di pintu kamar. Dan berhenti bercermin. Kau sudah sempurna. Bagaimana jika aku tidak punya bahan obrolan yang menarik? Tanya Kirana mengoleskan lip gloss untuk ketiga kalinya. Bagaimana jika ada keheningan canggung seperti kencan pertama? Pertama, ini bukan kencan pertama, ingat? Hanya kopi. Kedua, kalian mengobrol selama 1 jam di pesta tanpa keheningan canggung. Ketiga, kau adalah salah satu orang paling menarik yang ku kenal. Jadi santai saja. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengambil tasnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Pom-Pom yang mengamatinya dari atas sofa dengan ekspresi yang ia yakini sebagai persetujuan. Kopi senja terletak di jalan kecil di Kemang, salah satu tempat yang hanya akan kau temukan jika kau tahu keberadaannya. Kirana tiba 5 menit sebelum jam 7, terlalu gugup untuk terlambat tetapi terlalu khawatir terlihat bersemangat. Bima sudah ada di sana, duduk di meja sudut, dan Kirana merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihatnya.
Ia mengenakan jeans gelap dan kemeja putih dengan lengan digulung, sama sekali berbeda dari eksekutif formal yang ia lihat di kantor. Ira tampak lebih mudah didekati, lebih manusiawi. Kirana. Ia berdiri ketika melihatnya, tersenyum dengan cara yang membuatnya melupakan semua kegugupannya sejenak. Kau terlihat cantik. Terima kasih, jawabnya sedikit tersipu. Kau juga terlihat berbeda, lebih santai. Ini efek jeans. Bima tertawa, menarik kursi untuknya. Seharusnya aku lebih sering memakainya. Kafe itu persis seperti yang diingat Kirana, kecil, nyaman, penuh dengan buku dan tanaman, dengan musik jazz lembut yang diputar di latar belakang. Itu adalah jenis tempat di mana ia merasa seperti di rumah, tetapi juga tempat terakhir di mana ia berharap menemukan CEO sebuah perusahaan teknologi. Bagaimana kau tahu tempat ini? Tanya Kirana, melihat sekeliling. Percaya atau tidak, aku dulu sering kesini saat masih muda. Aku punya apartemen kecil di dekat sini, zaman kuliah dan awal karir. Bima berhenti sejenak, tampak mengenang. Ini adalah tempat perlarianku ketika segalanya menjadi rumit. Kirana mencoba membayangkan Bima muda, mungkin tidak percaya diri, mencari kedamaian di kafe seperti itu. Sulit untuk menyatukan citra itu dengan pria kuat yang memimpin rapat dan membuat keputusan triliunan rupiah. Dan sekarang, apa kau masih membutuhkan tempat perlarian? Bima mengamatinya sejenak, seolah memutuskan seberapa banyak yang akan diungkapkan. Lebih dari yang kau bayangkan, terutama belakangan ini. Sebelum Kirana sempat bertanya apa maksudnya, seorang pelayan mendekat. Kirana memesan cappuccino dan muffin coklat. Bima memesan kopi hitam. Tanpa gula? Tanya Kirana terkejut. Kecanduan eksekutif. Kopi kental tanpa gangguan, itu mengerikan. Kopi tanpa gula itu seperti hidup tanpa musik. Bima tertawa, tawa tulus yang benar-benar mengubah wajahnya. Kau punya cara pandang yang sangat puitis. Ibuku selalu bilang hidup ini terlalu indah untuk dijalani tanpa gula, baik secara harfiah maupun kiasan. Ibumu sepertinya bijaksana. Namanya Lestari, wanita terkuat yang pernah ku kenal. Seorang penjahit membesarkan aku dan kakakku sendirian setelah ayah kami meninggalkan kami. Kirana berhenti, menyadari ia terlalu banyak bicara. Maaf, aku tidak bermaksud menceritakan kisah hidupku padamu. Tolong, jangan minta maaf. Aku bertanya karena aku ingin tahu. Bima mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju padanya. Ceritakan lebih banyak. Ada sesuatu dalam suaranya, ketulusan yang tidak Kirana duga, yang membuatnya terus berbicara. Yah, tiada banyak lagi yang bisa diceritakan. Aku besar di luar kota. Ibuku bekerja siang malam untuk menafkahi kami. Aku belajar dengan giat, mendapat beasiswa, pindah ke Jakarta untuk bekerja. Kisah yang cukup umum sebenarnya. Sama sekali tidak umum, kata Bima dengan tegas. Kau membangun hidupmu sendiri. Itu mengagumkan. Kirana merasakan wajahnya memanas karena pujian itu. Dan kau, bagaimana masa kecilmu? Bima ragu-ragu, mengaduk-aduk cangkir kopinya tanpa sadar. Sangat berbeda dari masa kecilmu. Orang tua yang hadir, kondisi keuangan yang baik, tapi ia berhenti, seolah memutuskan apakah harus melanjutkan. Tapi terkadang aku merasa semuanya sudah terlalu terencana, kau tahu? Sekolah yang tepat, universitas yang tepat, karier yang tepat. Seolah-olah aku hanya mengikuti naskah yang sudah ditentukan. Dan sekarang, apa kau bahagia dengan naskah itu? Itu pertanyaan yang rumit. Bima tersenyum, tetapi ada kesedihan dalam senyum itu. Secara profesional ya, secara pribadi, ia berhenti. Aku sedang mengusahakannya. Kirana menyadari ada lapisan dalam jawaban itu, tetapi ia tidak ingin menekan. Sebaliknya ia memutuskan untuk mencairkan suasana. Ya, setidaknya kau punya selancar untuk melarikan diri dari naskah, kan? Wajah Bima bersinar. Tepat. Saat aku di air, aku hanya pria biasa yang mencoba untuk tidak jatuh dari papan selancar. Kapan terakhir kali kau berselancar? Bima berpikir sejenak. 3 bulan lalu, mungkin 4. Terlalu lama. Kenapa? Pekerjaan, rapat, tanggung jawab, Bima menghela napas. Kehidupan dewasa, kau tahu bagaimana rasanya. Sebenarnya, aku tidak begitu tahu. Aku masih belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kirana tertawa. Tadi malam, aku melakukan percakapan serius dengan kelinciku tentang tagihan bulanan. Dia tidak banyak membantu. Kau punya kelinci? Punya pom-pom. Dia kelinci mini, kepribadiannya sangat kuat. Terkadang, aku pikir dia menganggap dirinya kucing yang terperangkap dalam tubuh kelinci. Bima tertawa lagi, dan Kirana memperhatikan bagaimana itu benar-benar mengubah wajahnya.
Ia tampak bertahun-tahun lebih muda saat tertawa sungguhan. Aku ingin sekali bertemu Pom-Pom. Kata-kata itu keluar sebelum Kirana sempat menyaringnya, dan ia merasakan suasana sedikit berubah. Ada momen hening yang syarat dengan kemungkinan. Kau mau? Tanya Kirana akhirnya, suaranya lebih rendah. Sangat mau. Mereka saling memandang sejenak yang terasa jauh lebih lama dari yang sebenarnya. Kirana merasakan sesuatu bergerak di dadanya, campuran antara gugup dan antisipasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Kirana, kata Bima, suaranya serius. Aku harus jujur padamu tentang satu hal. Jantung Kirana berdebar kencang. Inilah bagian di mana dia akan menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan, bahwa mereka terlalu berbeda, bahwa dia hanya bersikap baik. Aku tahu orang-orang di kantor membicarakan kita yang mengobrol di pesta. Kirana mengangguk, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hal itu mengganggunya. Dan aku tahu ini bisa menjadi rumit bagimu. Aku tidak ingin kau merasa tidak nyaman atau reputasi profesionalmu dipertanyakan karena aku, Bima, tapi, lanjutnya, aku juga tidak ingin berpura-pura tidak merasakan hubungan yang nyata denganmu. Karena aku merasakannya. Dan aku harap kau juga merasakannya. Kirana terdiam sejenak, memproses kata-katanya. Kejujuran yang belak-belakan dalam suara Bima mengejutkannya. Aku merasakannya, akunya akhirnya. Tapi kau benar tentang kerumitannya. Hari ini, aku mendengar dua rekan berspekulasi. Apakah aku mencoba memanfaatkanmu untuk mendapatkan promosi? Bima mengepalkan tangannya. Kemana? Siapa yang bilang begitu? Tidak penting. Intinya adalah akan selalu ada komentar seperti itu. Aku adalah gadis marketing yang naik MRT. Kau adalah CEO triliunan rupiah. Orang akan selalu mempertanyakan motivasiku. Bagaimana jika tidak peduli apa yang orang pikirkan? Tapi itu penting, Bima. Setidaknya bagiku, aku telah bekerja keras untuk sampai di tempatku sekarang. Aku tidak ingin siapapun berpikir aku mendapatkan sesuatu dengan cara lain selain dari hasil kerjaku. Bima mengangguk, mengerti. Aku menghargai itu lebih dari yang kau bayangkan. Mereka terdiam selama beberapa menit, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kirana tanpa sadar memainkan muffinnya, dan Bima mengamati orang-orang yang lewat di jalan melalui jendela. Bagaimana jika, kata Bima akhirnya, kita menjaga ini di antara kita saja untuk saat ini, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, hanya melihat kemana arahnya. Kirana menatapnya, melihat kerentanan di balik pertanyaan itu. Maksudnya, seperti dua teman yang suka mengobrol, yang mungkin bertemu untuk minum kopi sesekali, jauh dari kantor, jauh dari tatapan penasaran. Teman, ulang Kirana, menguji kata itu. Untuk saat ini, tambah Bima, dan ada janji dalam dua kata itu yang membuat jantung Kirana berdebar lebih kencang. Kurasa aku bisa menerima itu, kata Kirana tersenyum. Bagus, jadi temanku Kirana ceritakan lebih banyak tentang Pom-Pom dan opininya tentang keuangan rumah tangga. Dan begitulah mereka menghabiskan 2 jam berikutnya, mengobrol seperti teman lama. Bima menceritakan kisah-kisah lucu dari tahun-tahun awal perusahaan, ketika ia dan Gilang berbagi apartemen kecil dan hidup dari pizza dan semangat wirausaha muda. Kirana berbicara tentang kedatangannya di Jakarta, tentang betapa menakutkan dan mengasyikkannya pada saat yang sama, tinggal di kota sebesar itu. Ketika mereka akhirnya meninggalkan kafe, hari sudah hampir jam 10 malam. Bisa kuantar kau pulang? Tanya Bima. Kirana melihat mobilnya, sebuah BMW mewah yang mungkin harganya lebih mahal dari gajinya selama 2 tahun. Terima kasih, tapi aku akan naik MRT, lebih cepat jam segini. Kirana, ini sudah hampir jam 10 malam. Bima, aku naik MRT setiap hari. Aku bisa menjaga diri. Ia ragu-ragu, jelas tidak menyukai gagasan itu tetapi menghormati keputusannya. Setidaknya, biarkan aku mengantarmu sampai ke stasiun. Kirana setuju. Almeriat berjalan 2 blok ke stasiun MRT dalam keheningan yang nyaman. Di pintu masuk stasiun, Bima menahan lengannya dengan lembut. Kata tent, Kirana, ya? Terima kasih untuk malam ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa senormal ini. Normal itu baik, Kirana tersenyum. Mungkin kau harus mencobanya lebih sering. Mungkin memang harus. Sejenak, Kirana berpikir dia akan menciumnya. Ia sedikit mencondongkan tubuh, matanya tertuju pada mata Kirana, dan ia merasa dunia berhenti di sekitar mereka. Tapi kemudian ia mundur, mengusap rambutnya. Selamat malam, Kirana. Selamat malam, Bima. Kirana menuruni tangga stasiun MRT dengan jantung berdebar kencang. Selama perjalanan pulang, ia mengulang setiap momen malam itu, setiap kata, setiap tatapan. Ketika ia tiba di apartemen,
Rina sedang menonton Netflix dengan pom-pom di pangkuannya. Jadi, tanya Rina langsung menjeda serialnya. Bagaimana? Kirana mencari kata-kata yang tepat. Luar biasa. Luar biasa dalam artian dia benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Lucu, nyata, rentan, seolah-olah orang yang dia perlihatkan di kantor hanyalah sebuah topeng. Dan kita akan menjadi teman. Untuk saat ini, Rina memutar matanya. Teman? Ayolah, Rina, aku serius. Ini terlalu rumit untuk menjadi hal lain sekarang. Baiklah, kata Rina, tapi Kirana bisa melihat skeptisisme di wajah sahabatnya. Tapi boleh aku bertanya satu hal? Ala, boleh. Bagaimana perasaanmu saat bersamanya? Kirana berpikir sejenak. Merasa seperti diriku sendiri. Sangat nyaman, meskipun situasinya sangat aneh. Seolah-olah kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kirana, itu bukan persahabatan, kata Rina. Itu chemistry. Sebelum Kirana bisa menjawab, teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari Bima sudah sampai di rumah. Terima kasih lagi untuk malam yang luar biasa. Aku sudah merindukan obrolan kita. Kirana menatap pesan itu, merasakan senyum konyol terbentuk di wajahnya. Ya, gumamnya, mungkin ini memang chemistry. Tapi saat ia bersiap untuk tidur, Kirana tidak bisa berhenti memikirkan kerumitan yang bisa ditimbulkan oleh chemistry ini. Di kantor, gosip perbedaan mencolok antara realitas mereka. Di sisi lain, ketika ia memejamkan mata, yang bisa ia lihat hanyalah senyum tulus Bima saat ia menertawakan ceritanya tentang pom-pom. Mungkin, hanya mungkin, beberapa kerumitan memang sepadan. 3 minggu kemudian, Kirana dan Bima telah mengembangkan rutinitas yang aneh namun nyaman. Mereka bertemu untuk minum kopi 2 kali seminggu, selalu di tempat-tempat yang tidak mencolok, selalu sebagai teman. Di kantor, mereka hampir tidak saling menyapa. Menjaga jarak profesional yang mulai terasa lebih menyakitkan daripada yang ingin Kirana akui. Pada hari Kamis itulah segalanya mulai berantakan. Kirana berada di pantry kantor menyiapkan kopi sorenya ketika ia mendengar langkah kaki yang familiar mendekat. Bima muncul di pintu sendirian untuk pertama kalinya dalam beberapa hari karena Gilang sedang dinas ke luar kota. Hai, katanya suaranya pelan dan hati-hati. Hai, jawab Kirana, mencoba terdengar santai, tetapi jantungnya sudah berdebar kencang. Mereka belum pernah berbicara berdua saja di kantor sejak acara kopi pertama. Terlalu berisiko. Bagaimana kabarmu? Tanya Bima, mendekat untuk mengambil cangkir. Baik, kamu? Merindukanmu, katanya begitu pelan sehingga Kirana hampir tidak mendengarnya. Ia melihat sekeliling untuk memastikan mereka sendirian. Bima, aku tahu. Seharusnya aku tidak mengatakan itu di sini. Ia menghela napas, mengusap rambutnya. Hanya saja, sulit untuk berpura-pura kita hanya rekan kerja ketika apa? Tanya Kirana, meskipun ia tahu seharusnya tidak. Bima berbalik menghadapnya, matanya yang tajam tertuju pada mata Kirana. Ketika semua yang kupikirkan adalah dirimu. Udara menjadi tegang. Kirana merasakan napasnya menjadi cepat dan sejenak ia benar-benar lupa di mana mereka berada. Bima, kita tidak bisa, aku tahu, katanya melangkah lebih dekat. Tapi itu tidak mengubah apa yang aku rasakan. Kirana baru saja akan menjawab ketika ia mendengar suara khas sepatu hak tinggi mendekat. Ia segera menjauh dari Bima, berpura-pura mengaduk kopinya saat Bella Sutanto muncul di pintu. Bima, sayang, aku mencarimu, kata Bella, tatapannya beralih cepat di antara keduanya. Rapat dengan investor dari Jepang dimajukan. Tentu, kata Bima, topeng profesionalnya langsung terpasang kembali. Aku akan segera ke sana. Ia pergi tanpa menoleh lagi ke Kirana, tetapi Kirana bisa merasakan ketegangan yang memancar darinya. Bella tinggal sejenak, matanya yang penuh perhitungan mengamati Kirana. Kirana, kan? Katanya akhirnya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ya, kudengar kau melakukan pekerjaan yang sangat baik di marketing. Bima menyebut namamu beberapa kali dalam rapat direksi. Kirana merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. No, Hadari. Menyebut nama saya? Tidak ada yang spesifik, tentu saja. Hanya komentar tentang dedikasi karyawan yang lebih muda. Menyegarkan melihat begitu banyak antusiasme. Ada sesuatu dalam nada bicara Bella yang membuat Kirana tidak nyaman. Seolah setiap kata memiliki makna ganda. Ya, saya sangat mencintai pekerjaan saya, kata Kirana, mencoba menjaga suaranya tetap tegar. Aku yakin kau mencintainya. Bella tersenyum lagi. Aku membayangkan kau bersyukur atas kesempatan yang ditawarkan perusahaan, terutama untuk seseorang yang berasal dari latar belakang yang lebih sederhana. Kirana merasakan pipinya memanas, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang.
Saya sangat bersyukur ya. Bagus, penting bagi kita untuk mengingat posisi kita, bukan? Terutama di lingkungan korporat seperti ini, di mana hierarki sangat penting. Pesannya sangat jelas. Bella mengetahui sesuatu, dan dia memberikan ancaman terselubung. Permisi, kata Kirana, mengambil kopinya dan meninggalkan pantry dengan kaki gemetar. Ia kembali ke mejanya, mencoba terlihat normal, tetapi di dalam hatinya ia panik. Jika Bella mencurigai sesuatu, berapa banyak orang lain yang juga curiga? Sisa hari itu berlalu dalam kabut kecemasan. Kirana mencoba bekerja, tetapi pikirannya terus kembali ke percakapan dengan Bella dan momen di pantry dengan Bima. Ketegangan di antara mereka menjadi semakin sulit disembunyikan. Sekitar jam 5 sore, ketika sebagian besar orang sudah pulang, Kirana sedang membereskan barang-barangnya ketika teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari Bima, kita perlu bicara. Bisa temui aku di parkiran dalam 10 menit? Kirana melihat sekeliling. Lantai itu hampir kosong. Hanya beberapa orang dari bagian keuangan yang masih bekerja. Ia mengambil tasnya dan turun ke parkiran. Bima sedang bersandar di mobilnya, dasinya dilonggarkan dan ekspresi tegang di wajahnya. Apa yang Bella katakan padamu hari ini? Tanyanya begitu Kirana mendekat. Bagaimana kau tahu dia mengatakan sesuatu? Karena aku kenal Bella, dan karena kau bersikap aneh sepanjang sisa hari ini. Kirana menghela napas. Dia pada dasarnya mengingatkanku tentang posisiku dengan cara yang sangat sopan dan mengancam. Bima menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti umpatan. Kirana, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak pernah apa? Berbicara denganku di pantry? Atau tidak pernah mengajakku minum kopi sejak awal? Bukan, kata Bima dengan tegas. Seharusnya aku tidak pernah membiarkan ini menjadi begitu rumit bagimu. Bima, kau tidak bisa melindungiku dari segalanya. Dan jujur saja, aku tidak ingin kau mencoba. Tapi aku ingin melindungimu, kata Bima mendekat. Terutama dari orang-orang seperti Bella. Kenapa? Tanya Kirana, suaranya terdengar lebih rapuh dari yang ia inginkan. Karena kau penting bagiku. Bima terdiam sejenak, seolah sedang berjuang dengan sesuatu di dalam dirinya. Karena, ia memulai lalu berhenti. Karena kau penting bagiku, Kirana. Lebih penting dari yang seharusnya. Apa artinya itu? Artinya aku tidak bisa lagi berpura-pura kita hanya teman. Artinya aku memikirkanmu sepanjang waktu. Artinya, ia ragu-ragu, lalu memutuskan untuk benar-benar jujur. Artinya aku jatuh cinta padamu. Dan itu membuat Cho takut. Kirana merasa dunia berhenti di sekelilingnya. Kirana, aku tahu ini rumit. Aku tahu ini bisa merusak karirmu. Aku tahu kita dari dunia yang berbeda. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan ini. Kirana menatapnya, melihat kerentanan yang telanjang di matanya. Sebagian dari dirinya ingin lari, melindungi diri, menjaga segalanya tetap sederhana. Tetapi bagian yang lebih besar, yang lebih berani, ingin terjun langsung ke dalam kerumitan ini. Aku juga jatuh cinta padamu. Katanya akhirnya, suaranya hanya bisikan. Bima memejamkan matanya sejenak, seolah menyerap kata-kata itu. Ketika ia membukanya lagi, ada intensitas di dalamnya yang membuat Kirana gemetar. Kirana, tapi tidak di sini, katanya cepat melihat sekeliling parkiran. Tidak seperti ini. Bima mengangguk mengerti. Datanglah ke apartemenku, kumohon. Kirana ragu. Pergi ke apartemennya akan melintasi batas yang tidak bisa ia lewati kembali. Itu akan menjadi pengakuan bahwa ini lebih dari sekadar kopi dan obrolan santai. Baiklah, katanya akhirnya. Perjalanan ke apartemen Bima di Menteng dilakukan dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kirana mengikuti mobil Bima, mencoba memproses semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Apartemen Bima persis seperti yang ia harapkan, modern, minimalis, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Tetapi juga lebih hangat dari yang ia bayangkan, dengan buku-buku berserakan di meja kopi dan papan selancar bersandar di dinding. Minum? Tanya Bima, jelas gugup. Air putih saja. Mereka duduk di sofa, menjaga jarak yang hati-hati di antara mereka. Selama beberapa menit, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Bima, kata Kirana akhirnya. Sebelum ini berlanjut, aku ingin kau mengerti satu hal. Apa? Aku tidak akan mengubah diriku untukmu. Aku tidak akan berubah menjadi pacar CEO yang sempurna, memakai pakaian desainer, atau berpura-pura menyukai hal-hal yang tidak kusukai. Bima tersenyum. Pertama kalinya ia tampak santai malam itu. Kirana, jika aku menginginkan seseorang seperti itu, aku akan tetap bersama Bella. Aku jatuh cinta padamu persis seperti dirimu.
Dan aku tidak ingin kau berpikir aku bersamamu karena uang atau statusmu, karena bukan itu. Aku tahu itu. Itu salah satu hal yang paling membuatku tertarik padamu, keaslianmu. Kirana merasakan hatinya sedikit lebih tenang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang, kata Bima, mendekat perlahan. Kita berhenti melawannya. Ia menyentuh wajah Kirana dengan lembut, ibu jarinya menelusuri garis rahangnya. Kirana memejamkan mata, luluh dalam sentuhannya. Kirana, bisiknya. Bolehkah aku menciummu? Alih-alih menjawab. Kirana mencondongkan tubuh ke depan, menutup jarak di antara mereka. Ciuman itu lembut pada awalnya, hampir ragu-ragu, seolah keduanya masih tidak percaya ini benar-benar terjadi. Tapi kemudian, Kirana melingkarkan lengannya di leher Bima, dan Bima menariknya lebih dekat, dan ciuman itu menjadi lebih intens, syarat dengan ketegangan selama berminggu-minggu yang tak terselesaikan. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya kehabisan napas. Wow, bisik Kirana. Ya, Bima setuju, dahinya menempel di dahi Kirana. Wow, mereka tetap seperti itu selama beberapa menit, hanya saling memandang, seolah mencoba menghafal momen itu. Bima, kata Kirana akhirnya. Ini masih rumit. Aku tahu, kita masih harus berurusan dengan gosip, dengan perbedaan posisi kita di perusahaan, dengan orang-orang seperti Bella. Aku tahu. Dan aku masih tidak tahu bagaimana kita akan membuat ini berhasil. Bima tersenyum, mencium keningnya dengan lembut. Kita akan mencari tahu. Bersama. Bersama, ulang Kirana, menyukai bagaimana kata itu terdengar. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan mengobrol, merencanakan bagaimana menavigasi kerumitan yang menanti mereka. Akan sulit, itu mereka tahu. Akan ada rintangan, gosip, penilaian. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Kirana merasa penuh harapan. Mungkin beberapa kerumitan memang sepadan, terutama jika itu datang dengan ciuman yang membuatmu lupa namamu sendiri. 2 minggu setelah ciuman itu, Kirana terbangun oleh dering telepon yang tak henti-hentinya. Hari Sabtu, jam 7 pagi, dan hanya satu orang yang akan menelepon jam segitu. Ibu, Kirana menjawab, suaranya masih serak karena tidur. Kirana, nak, kamu harus lihat berita. Suara Ibu Lestari terdengar tegang. Berita tentang kamu dan laki-laki itu. Ada di internet, nak. Perut Kirana terasa anjlok. Maksud ibu, ada foto kalian berdua di kafe. Namanya ada di mana-mana. Bima Wijoyo, miliarder teknologi itu. Kirana, kenapa kamu tidak cerita sama ibu? Kirana duduk di tempat tidur, benar-benar terjaga sekarang. Bu, aku bisa jelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa padaku, nak. Tapi sepertinya separuh Jakarta sedang membicarakannya. Setelah menutup telepon, Kirana bergegas ke komputernya. Pencarian cepat nama Bima memunculkan berita utama yang membuat darahnya membeku. CEO miliarder, kepergok dalam hubungan rahasia dengan karyawan Bima. Wijoyo dan kisah asmara dengan Cinderella. Perusahaan ada skandal yang bisa mengguncang Nusantara. Digital by foto-foto itu diambil seminggu yang lalu. Ketika mereka bertemu di Kopi Senja, seseorang telah memotret mereka sedang mengobrol, tertawa, dan di salah satu gambar, Bima menyentuh tangan Kirana di atas meja. Di luar konteks, itu terlihat jauh lebih intim daripada yang sebenarnya. Rina muncul di pintu kamar dengan pom-pom di gendongannya dan ekspresi khawatir. Kirana, kau sudah lihat? Sudah. Teleponmu tidak berhenti berdering. Kirana melihat ponselnya yang telah ia setel dalam mode senyap. 17 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, mungkin wartawan. 2 pesan dari Gilang menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dan 1 pesan dari Bima, jangan angkat telepon. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Dia datang ke sini, kata Kirana, panik. Kalau wartawan tahu di mana aku tinggal, tenang. Mari kita berpikir. Rina duduk di tempat tidur. Pom-pom melompat ke pangkuan Kirana, seolah tahu ia butuh penghiburan. Pertama, kau baik-baik saja? Tidak tahu. Kurasa tidak. Kirana mengelus pom-pom secara mekanis. Rina, bagaimana jika ini merusak pekerjaanku? Bagaimana jika orang-orang berpikir aku, stop, tarik napas. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Kirana tidak yakin tentang itu. Lelah 2 minggu terakhir, ia dan Bima memang berhati-hati di perusahaan. Tetapi di luar itu, mereka membiarkan diri mereka bahagia. Kopi pertemanan telah menjadi makan malam romantis. Obrolan teman telah menjadi ciuman yang berlangsung berjam-jam. Ia salah beringat penthouse-nya. Bima telah bertemu pom-pom. Itu nyata, intens, dan sekarang terpampang di internet untuk dilihat semua orang. Intercom berbunyi dan Kirana menjawabnya dengan jantung berdebar kencang.
"Kirana, ini aku." Suara Bima terdengar tegang bahkan melalui interkom. Ia mengizinkannya naik, dan ketika membuka pintu, ia melihat seorang Bima yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambut acak-acakan, kemeja kusut, mata merah seolah tidak tidur semalaman. "Kirana, aku sangat menyesal," katanya, menariknya ke dalam pelukan. "Sangat menyesal? Bagaimana ini bisa terjadi?" Tanyanya menjauh untuk menatapnya. "Aku tidak tahu. Seseorang mengikuti kita atau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat." Bima mengusap rambutnya. "Tim PR-ku sedang mencoba mencari sumbernya. Bima, aku bisa kehilangan pekerjaanku karena ini. Kau tidak akan kehilangannya. Aku janji kau tidak akan kehilangannya." "Bagaimana kau bisa berjanji? Jika para pemegang saham menganggap ini skandal, maka aku akan mengundurkan diri." Kirana menatapnya terkejut. "Apa? Jika harus memilih antara perusahaan dan dirimu, aku memilihmu." "Bima, kau tidak bisa melakukan itu. Nusantara Digital adalah hidupmu." "Bukan," katanya, menangkup wajahnya di antara kedua tangannya. "Hidupku telah berubah. Kau telah mengubah hidupku." Sebelum Kirana bisa menjawab, interkom berbunyi lagi dan terus berbunyi. Selama 15 menit berikutnya, itu adalah parade wartawan yang mencoba mendapatkan pernyataan. Mereka tidak akan berhenti. Rina mengamati, mengintip dari jendela. Ada setidaknya 5 wartawan di bawah. Bima mengambil teleponnya. "Pak Anto, ini saya. Saya butuh Anda menjemput Kirana sekarang. Bawa pengamanan." "Bima, aku tidak akan bersembunyi," protes Kirana. "Ini bukan bersembunyi, ini melindungi diri sampai ini mereda." "Dan jika tidak mereda, bagaimana jika ini menjadi sirkus permanen?" Bima terdiam dan Kirana melihat jawabannya di matanya. Dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu. 20 menit kemudian, sebuah mobil dengan kaca gelap berhenti di depan gedung. Pak Anto, sopir Bima, berhasil mengalihkan perhatian wartawan sementara mereka keluar melalui garasi. Penthouse. Bima tidak pernah terasa sejauh ini dari realitas Kirana seperti saat itu. Saat Jakarta terhampar di bawah seperti permadani perkotaan, ia merasa seperti melayang di planet lain. "Tim PR-ku ingin mengadakan konferensi pers," kata Bima, memeriksa teleponnya. "Untuk mengklarifikasi fakta." "Fakta apa?" "Bahwa kau berkencan dengan seorang karyawan? Bahwa aku mungkin telah memanfaatkan situasi? Bahwa kita dari dunia yang sama sekali berbeda? Bahwa aku seorang pria lajang berusia 38 tahun yang jatuh cinta pada seorang wanita luar biasa berusia 29 tahun. Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau hierarki, melainkan tentang dua orang yang terhubung." Kirana ingin percaya bahwa sesederhana itu, tetapi kenyataannya lebih kompleks. Ia sudah bisa membayangkan berita utama. CEO membela romansa kontroversial. Karyawan menyebabkan perpecahan di perusahaan teknologi. Telepon Bima berdering. "Itu Gilang. Bung, kau di mana?" "Kantor kacau balau." Bella memberikan wawancara, mengatakan dia selalu mencurigai sesuatu yang tidak pantas. Para pemegang saham menelepon. "Dan Kirana, bagaimana kabarnya?" Bima menatap Kirana yang telah mendengar semuanya. Dia sedang memprosesnya. "Bima," kata Gilang, suaranya menjadi serius. "Kau perlu tahu satu hal. Ada yang mengatakan Kirana mungkin telah membocorkan informasi rahasia perusahaan bahwa ia mendapatkan akses istimewa melaluimu. Itu konyol. Aku tahu itu konyol. Kau tahu itu konyol. Tapi mereka menuntut investigasi internal." Kirana merasa seperti dipukul di perut. "Investigasi? Kirana, itu hanya protokol. Ini akan berlalu," kata Bima, tetapi ia bisa melihat kekhawatiran di matanya. "Bima, ini bisa menghancurkan karirku jika orang-orang berpikir aku menggunakan informasi istimewa. Kau tidak menggunakannya, dan kita akan membuktikannya." "Bagaimana?" "Bagaimana kita akan membuktikan sesuatu yang tidak terjadi ketika semua orang ingin percaya itu terjadi?" Mereka terdiam, beban situasi terasa di antara mereka. The Warrior Kota melanjutkan kehidupan normalnya, tetapi di dalam penthouse itu dunia seolah berhenti. "Kirana," kata Bima akhirnya, mungkin lebih baik kita istirahat sejenak sampai keadaan tenang." "Istirahat sejenak?" ulang Kirana, kata itu terasa pahit di mulutnya. "Hanya untuk melindungimu. Untuk melindungi kariermu. Dan jika aku tidak ingin dilindungi, gimana aku ingin berjuang untuk ini?" Bima menatapnya seolah-olah ia adalah hal yang paling berharga di dunia. "Maka kita berjuang bersama." "Bersama," gema Kirana. Tapi untuk pertama kalinya, kata itu tidak terdengar seperti janji, melainkan harapan yang putus asa. Sisa hari itu berlalu dalam kabut panggilan dari pengacara, strategi komunikasi, dan upaya pengendalian kerusakan. Kirana merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri,
mendengarkan orang-orang mendiskusikan masa depannya seolah-olah ia tidak ada di ruangan itu. Sekitar jam 7 malam, ketika mereka akhirnya sendirian, Bima mendekatinya di sofa. "Bagaimana perasaanmu?" "Seperti hidupku jungkir balik dalam hitungan jam," jawab Kirana jujur. "Kirana, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak menyesali apapun. Tidak menyesal telah mengenalmu, tidak menyesal telah jatuh cinta padamu, tidak menyesal telah memperjuangkan ini. Bahkan jika ini bisa mengorbankan perusahaanmu, perusahaan akan bertahan." Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bertahan? Kirana menatapnya, melihat pria yang telah ia cintai selama beberapa minggu terakhir. Bima yang rapuh, lucu, dan nyata. Bukan CEO kuat yang dilihat dunia. "Aku tidak tahu akunya. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bagiku juga. Dan jika kita tidak berhasil, jika tekanannya terlalu besar, maka setidaknya kita sudah mencoba. Dan itu sudah lebih dari yang dimiliki kebanyakan orang." Kirana menyandarkan kepalanya di dada Bima, merasakan detak jantungnya yang cepat. Selama beberapa jam, mereka tetap seperti itu, dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan harapan mereka sendiri. Ketika Kirana akhirnya pulang malam itu, ia mendapati apartemennya masih dikelilingi wartawan. Rina menyambutnya dengan pelukan erat, dan Pom-Pom langsung melompat ke pangkuannya, seolah tahu ia butuh penghiburan. "Dan sekarang?" tanya Rina. "Sekarang?" kata Kirana mengelus Pom-Pom. "Aku akan mencari tahu apakah aku cukup berani untuk berjuang demi orang yang kucintai. Dan apakah ia berani?" Kirana memikirkan pertanyaan itu sejenak. Ia memikirkan ibunya yang telah berjuang sendirian untuk membesarkan 2 anak. Ia memikirkan semua saat ia harus membuat keputusan sulit untuk sampai di tempatnya sekarang. Ia memikirkan Bima yang rapuh yang telah ia kenal, bukan CEO kuat yang dilihat dunia. "Ya," katanya akhirnya. "Kurasa aku berani." Tetapi saat ia bersiap untuk tidur, Kirana tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak tahu apakah ia akan keluar darinya dengan utuh. Di seberang kota, Bima berdiri di balkon penthouse-nya, menatap lampu-lampu Jakarta dan memikirkan hal yang sama. Ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis, telah menghadapi krisis yang tampaknya mustahil untuk diatasi, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk kemungkinan kehilangan Kirana. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Bima Wijoyo tidak yakin apakah ia akan cukup kuat untuk melindungi apa yang paling berarti baginya. Badai baru saja dimulai. Epilog, Gen 6. Bulan kemudian, Kirana menyesuaikan mikrofon di podium dan menatap penonton yang memadati auditorium Nusantara Digital. 6 bulan lalu, ia tidak akan pernah membayangkan akan berdiri di sana, akan memberikan presentasi paling penting dalam karirnya di hadapan investor, karyawan, dan pers. "Selamat siang," ia memulai. Suaranya tegas dan jelas. "Nama saya Kirana Larasati, dan saya adalah Direktur Baru Inovasi dan Strategi Digital di Nusantara Digital." Promosi itu datang setelah berbulan-bulan kerja keras, investigasi internal yang membuktikan integritas absolutnya, dan sebuah kampanye pemasaran yang ia kembangkan yang meningkatkan penjualan perusahaan sebesar 40%. Itu tidak mudah. Ada saat-saat di mana Kirana berpikir untuk menyerah, terutama ketika kritik dan gosip tampak tak berkesudahan. Tapi ia berjuang dan ia menang. Hari ini, saya ingin memperkenalkan proyek baru kami, Koneksi Otentik, sebuah platform yang akan merevolusi cara usaha kecil terhubung dengan pelanggan mereka. Dari barisan depan, Bima mengamatinya dengan kebanggaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam 6 bulan terakhir, mereka telah menghadapi badai yang menguji tidak hanya hubungan mereka, tetapi juga siapa mereka sebagai pribadi. Ada saat-saat di mana sepertinya mereka tidak akan berhasil. Tekanan media, investigasi internal, penolakan dari beberapa pemegang saham, tetapi mereka berjuang bersama. Investigasi internal tidak menemukan penyimpangan dalam pekerjaan Kirana. Sebaliknya, ditemukan bahwa ia adalah salah satu karyawan paling etis dan berbakat di perusahaan. Promosi itu datang sebagai pengakuan alami atas kompetensinya, bukan sebagai bantuan. Bella Sutanto telah dipindahkan ke kantor cabang di Singapura. Sebuah promosi yang semua orang tahu adalah pengasingan yang elegan setelah diketahui bahwa dialah yang membocorkan informasi ke pers dalam upaya untuk menjatuhkan Kirana. Cinta yang otentik, lanjut Kirana dalam presentasinya, sama seperti bisnis yang otentik, dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan saling menghormati. Platform kami akan menghubungkan orang-orang yang menghargai kualitas-kualitas tersebut. Gilang, yang kini menjabat sebagai direktur kreatif, tersenyum di antara penonton. Ia telah menjadi pendukung utama selama krisis,
membela Kirana dan Bima ketika yang lain ragu-ragu. Setelah presentasi, yang disambut dengan tepuk tangan meriah, Kirana dikelilingi oleh wartawan dan investor, tetapi matanya hanya mencari satu orang di kerumunan. Bima mendekat ketika kerumunan akhirnya bubar. "Kau luar biasa," katanya, matanya berbinar bangga. "Terima kasih. Menurutmu bagaimana reaksi Dewan?" Kata saat Kak Bin Hatata. Kurasa mereka menyadari apa yang sudah kusadari berbulan-bulan lalu, bahwa kau luar biasa. Kirana tersenyum, masih belum terbiasa dengan pujian, bahkan setelah berbulan-bulan. "Bima, boleh aku bertanya?" "Selalu. Apa kau menyesali semua kekacauan, semua tekanan yang kita lalui?" Bima berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak sedetik pun, kamu?" "Tidak sedetik pun," gema Kirana. Malam itu, mereka berada di apartemen Kirana di Tibet, yang sekarang secara resmi menjadi milik mereka berdua setelah Bima bersikeras untuk pindah ke sana, alih-alih Kirana pindah ke penthouse-nya. Pom-Pom telah menerima Bima sebagai bagian dari keluarga, terutama setelah ia tahu Bima selalu membawa wortel organik sebagai hadiah. "Jadi," kata Bima, bermain dengan Pom-Pom sementara Kirana menyiapkan makan malam. "Bagaimana hari pertamamu sebagai direktur?" "Lara tidak nyata." "Baik, tapi tidak nyata." Kirana tersenyum mengamati pria yang dicintainya bermain dengan kelinci peliharaannya. Siapa sangka CEO Nusantara Digital akan taluk pada seekor kelinci seberat 2 kilogram? "Hei, Pom-Pom itu tangguh," protes Bima ketika Pom-Pom menggigit lengan bajunya. Dia jelas punya pendapat tentang segalanya. "Bicara soal pendapat," kata Kirana, bergabung dengan mereka di sofa. "Ibuku ingin tahu kapan kau akan mengunjunginya lagi. Dia sangat terkesan saat kau belajar berselancar dengan kakakku, Adit, waktu liburan. Keluargamu luar biasa. Dan Adit adalah guru selancar yang hebat, meskipun dia lebih muda dariku. Dia sangat bersemangat mengajari pacar miliarder adiknya cara menaklukkan ombak." Kirana tertawa. "Seharusnya kau lihat wajah teman-temannya saat kau muncul dengan papan selancar." "Bicara soal keluarga," kata Bima, suaranya menjadi lebih serius. "Orang tuaku ingin kita makan malam bersama minggu depan." Secara resmi, Kirana tahu apa artinya itu. Orang tua Bima pada awalnya berhati-hati, khawatir tentang perbedaan sosial ekonomi dan dampak media. Tetapi dalam beberapa kunjungan terakhir, Kirana telah memenangkan hati mereka dengan keaslian dan kecerdasannya. "Kurasa aku bisa mengatasinya," kata Kirana. "Terutama jika ibumu membuat hidangan penutup coklat itu lagi. Dia bilang akan mengajarimu resepnya." "Serius? Itu artinya aku resmi diterima di keluarga Wijoyo." "Kirana," kata Bima, suaranya menjadi lebih serius lagi. "Kau tahu aku mencintaimu, kan?" "Aku tahu. Dan aku juga mencintaimu. Dan kau tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini adalah yang terbaik dalam hidupku, bahkan dengan semua kekacauan itu." "Ya, Bima, kau mau bicara apa?" Bima bangkit dari sofa, dan Pom-Pom melompat ke lantai, seolah tahu sesuatu yang penting akan terjadi. Bima berlutut di depan Kirana, mengeluarkan sebuah kotak biru kecil dari sakunya. "Aku ingin sampai pada titik di mana aku bertanya apakah kau mau menikah denganku." Kirana merasa dunia berhenti di sekelilingnya. "Kirana, aku tahu ini terlalu cepat. Aku tahu kita masih menavigasi semua perubahan ini. Tapi aku juga tahu bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku berjuang di sisimu, merayakan kemenangan bersamamu, dan membangun sesuatu yang nyata bersama." Kirana menatap cincin itu, soliter yang elegan tetapi tidak mencolok, persis seperti yang akan ia pilih untuk dirinya sendiri. "Ini cincin nenekku," Bima menjelaskan, gugup. Dia bilang cincin ini hanya boleh diberikan kepada wanita yang membuat seorang pria ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. "Kirana, kau membuatku ingin menjadi lebih baik setiap hari." Kirana merasakan air mata mengalir di pipinya. Dalam 6 bulan, hidupnya telah berubah total. Ia telah menghadapi skandal publik, tekanan profesional, dan investigasi. Tetapi ia juga telah menemukan cinta sejati, menemukan kekuatannya sendiri, dan membangun karier impiannya. "Ya," katanya, suaranya hanya bisikan. "Ya, aku mau menikah denganmu." Bima menyelipkan cincin itu di jarinya dengan tangan gemetar, lalu menariknya ke dalam ciuman yang terganggu oleh Pom-Pom yang melompat ke pangkuan mereka, tampaknya menuntut untuk ikut serta dalam perayaan. Kurasa Pom-Pom setuju. Kirana tertawa di antara air mata. "Bagus, karena dia sudah resmi menjadi anak sulung kita." Mereka berciuman lagi, dengan Pom-Pom di antara mereka, di apartemen kecil yang penuh dengan tanaman dan buku, yang telah menjadi rumah yang tidak mereka sadari sedang mereka cari. Di luar, Jakarta melanjutkan kehidupannya yang sibuk,
Tetapi di dalam apartemen itu, di Tibet, dua orang yang telah memilih untuk memperjuangkan cinta yang mustahil menemukan bahwa terkadang akhir yang bahagia benar-benar terjadi. Terutama ketika kau cukup berani untuk menari dengan bebas, bahkan saat semua orang melihat. Musik kembali mengalun lembut. Narator, host, hai para pecinta cerita. Sungguh sebuah perjalanan dari Bima dan Kirana, bukti bahwa pertemuan yang paling tidak terduga dapat meruntuhkan penghalang terbesar. Kita melihat seorang CEO yang terperangkap dalam ekspektasi, menemukan kebebasan dalam hubungan dengan seorang wanita yang, dengan keberanian dan kesederhanaannya, mengajarinya cara mencintai dengan tulus. Sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa cinta tidak memandang status dan memiliki kekuatan untuk menemukan kembali esensi sejati kita. Sekarang, giliran kalian. Momen mana yang menjadi favoritmu? Saat Bima melintasi ballroom, mengabaikan dunianya untuk berbicara dengan Kirana, keberanian. Kirana menerima ajakan kopi meskipun tahu akan ada gosip, atau saat Bima, di tengah krisis, membuktikan bahwa Kirana lebih penting daripada kerajaannya? Tulis di kolom komentar ya. Jika kisah cinta yang melampaui semua perbedaan ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan share video ini. Mari kita sebarkan pesan bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan terbesar kita. Dan tentu saja, berikan saran tema untuk video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana kita akan terus membuktikan bahwa cinta sejati, cinta yang melindungi, menghormati, dan menghubungkan adalah kekuatan paling transformatif yang ada.